Sosok pemimpin perempuan tangguh, Kapolsek Pesanggerahan Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Sela Syah Alam, tampil sebagai figur Polwan Kartini masa kini yang menginspirasi. Dengan dedikasi tinggi, Kompol Sela tidak hanya menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi pelindung dan pengayom masyarakat melalui pendekatan humanis dan profesional. Di tengah dinamika wilayah perbatasan, kepemimpinan yang tegas namun penuh empati menjadi kunci dalam menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Dalam 1 tahun kepemimpinannya, berbagai strategi inovatif telah diterapkan, mulai dari pemanfaatan teknologi seperti CCTV dan pemantauan media sosial, hingga pendekatan langsung melalui program Ngopi Kamtibmas dan Polis Goes to School. Upaya ini diperkuat dengan sinergi 3 pilar, serta partisipasi aktif masyarakat dalam deteksi dini potensi konflik. Tantangan lainnya, seperti kenakalan remaja dan target zero tawuran, dijawab dengan langkah preventif yang menyentuh akar permasalahan, sekaligus membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keamanan bersama. Lebih dari sekedar tugas, dedikasi sebagai Polwan menjadi wujud nyata semangat perjuangan Kartini di era modern. Melalui berbagai kegiatan sosial, patroli dialogis, hingga keterlibatan dalam penanganan bencana, Kapolsek Pesanggerahan menunjukkan bahwa kepedulian dan keberanian dapat berjalan beriringan. Harapannya, kehadiran polisi semakin dipercaya masyarakat, sekaligus menginspirasi generasi muda, khususnya perempuan, untuk berani mengambil peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitarnya. Halo pemirsa Polri TV, berjumpa lagi bersama saya Brigwal Intan Anansi dalam podcast Presisi, ruang ngobrol santai penuh inspirasi. Dan di podcast kali ini, kita kalau biasanya berada di studio Polri TV, kita sudah berada di Mapolsek Pesanggerahan Polres Metro Jakarta Selatan. Dan di tema kali ini kita akan mengangkat tentang sosok Polwan di era Kartini modern. Dan tentunya kita akan membahas seperti apa sih peran Polwan saat ini dalam menjaga Kamtibmas di era modern, dan tentunya tentang kepemimpinan dan integritas. Dan saat ini saya sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa. Beliau ini adalah sosok Polwan berprestasi dan tentunya memiliki gaya kepemimpinan tersendiri. Siapakah dia? Kita sapa langsung Kompol Dr. Sela Syah Alam, SIK MSI, CPHR, CBA, selaku Kapolsek Pesanggerahan. Terima kasih, Ibu, gimana kabarnya? Selamat pagi. Alhamdulillah kabarnya baik, Mbak. Alhamdulillah. Baik Bu, ini kita Iya. Ini kita ngobrolnya tentang Polwan di era Kartini modern, Ibu. Sebetulnya bagaimana Ibu sebagai Kapolsek memaknai peran sebagai Polwan Kartini inspiratif penjaga Kamtibmas yang kondusif? Jadi yang pertama itu, alhamdulillah ini adalah amanah yang ketiga kalinya Mbak Intan saya menjadi Kapolsek. Jadi yang pertama itu saya pernah menjadi Kapolsek di Nusa Tenggara Barat, di wilayah Lingsar. Polres Kota Mataram saat itu. Lalu yang kedua di Pagedangan. Pagedangan itu dimasuk oleh Tangerang Selatan. Dan ini yang ketiga di Pesanggerahan. Nah tentunya dari ketiga polsek ini kan memiliki karakteristik dinamika masyarakat yang berbeda-beda. Bagaimana saat itu di NTB dominasi Islam dengan Hindunya itu kan sama. Sehingga rata-rata keributan yang terjadi itu kan isunya isu SARA, seperti itu. Lalu berpindah lagi ke Pagedangan, itu pada saat itu memang selesai COVID. Pembangunan, jalanannya masih bagus-bagus semua, tapi jarang dilewati. Dinamikanya, pemuda-pemudanya itu suka sekali balap liar. Balap liar. Lalu masuk ke Polsek Pesanggerahan, di mana pada saat saya masuk, ini wilayah yang terkenal dengan ormasnya. Terus dengan tawurannya yang tertinggi setelah Tebet, gitu kan. Lalu juga dinamika masyarakat lainnya, apalagi ini sudah masuk kota Jakarta Selatan, ini kan salah satu barometernya Jakarta, ini kan di Jakarta Selatan. Tentunya kita melakukan yang namanya mapping, kita petakan. Dan saya selalu memegang prinsip dalam pelaksanaan tugas itu adalah 4, Mbak. Peka, antisipatif, tegas, dan humanis.
4 jargon ini yang selalu saya pegang dalam melaksanakan dinas, dan itu selalu saya sampaikan kepada para anggota dalam melaksanakan tugas. Nah, dan yang paling utama adalah ketika kita melaksanakan tugas sebagai seorang polisi ini kan, dimanapun kita bertugas sebagai seorang polisi, kita ini kan sebagai pelindung pengayom pelayan masyarakat, memelihara Kamtipmas dan juga melakukan penegakan hukum. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus mewakafkan diri kita kepada masyarakat. Karena kita ini kan abdi negara. Kita ini digaji oleh negara. Kita ini anaknya negara. Jadi kita harus berbuat kepada masyarakat. Nah, salah satunya kita mewakafkan diri kita kepada masyarakat. Setelah saya melakukan pemetaan, jadi pada saat saya masuk pertama kali ke Polsek Pesanggerahan lah, itu 3 bulan itu saya jarang ada di ruangan. Saya jarang ada di ruangan, tapi saya tuh keluar, saya ke masyarakat. Full itu saya ke masyarakat, saya turun ke masyarakat. Saya belanja masalah. Saya belanja masalah itu artinya saya temui toko-toko, saya datang ke masyarakat-masyarakat, saya tanya kira-kira apa yang menjadi masukan dari masyarakat kepada kami, pihak kepolisian, khususnya di Polsek Pesanggerahan, untuk kami meningkatkan kualitas pelayanan kami, untuk kami bisa memberikan suatu hal, berkontribusi kepada masyarakat. Dari situ kami, saya berserta Pak Kapolsek dan perwira dan seluruh anggota lainnya, kita sama-sama kita harus menyatukan visi misi kita untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan alhamdulillah di angka 3 bulan terakhir, 3 bulan awal itu sampai saat ini angka tawuran menurun drastis, sangat jauh. Bahkan tidak ada yang dari warga Pesanggerahan. Oh, berarti dari luar gitu ya? Dari luar, yang menjadikan Pesanggerahan ini arena. Beruntungnya kalau di wilayah DKI Jakarta ini kan ada yang namanya KJP. Kartu Jakarta Pintar. Nah, terus saya juga baru tahu ternyata beruntung jadi anak-anak sekolah zaman sekarang ini gitu, karena ada KJP, terus naik Jaklingko dan lain fasilitas itu kan gratis semua kan dari Pemprov, ya kan, dari Pemprov itu gratis. Nah, kalau seandainya mereka tawuran hanya datang ke kantor polisi, terus ditemukan dengan orang tua, maaf-maafan, dikembalikan, tidak akan ada efek jerah. Nah, mungkin bisa dikatakan mungkin saya salah satu Kapolsek yang sadis apa kelewatan tegas ini ya. Jadi tegas sih Bu pastinya. Jadi saya berkoordinasi dengan Subdin Suku Dinas Kasatlak Pendidikan Kecamatan. Ataupun misalkan pelaku-pelaku anak yang berhadapan dengan hukum ini, itu umurnya karena masih di bawah umur ya, jadi kan anak berhadapan dengan hukum, saya pasti akan ke Suku Dinas Pendidikan. Untuk mencabut KJP-nya supaya apa? Ada efek jerah. Oh iya, jadi bakal mikir lagi ya Bu kalau saya melakukan itu. Pasti fasilitasnya nggak ada. Nggak ada. Gitu. Bahkan waktu itu saya mendukung juga keputusan dari DPRD DKI. Jangankan KJP-nya, kalau perlu bansosnya dicabut juga sekalian. Berarti orang tua juga kena efek juga. Harus kena efek, karena apa? Ketika dari jam 7 sampai jam 2 katakanlah itu jam masuk sekolah. Ketika ada jam 2 siang menuju jam 7 paginya lagi, anak ini punyanya siapa? Kan sudah punyanya orang tua di rumah. Nah, walaupun yang ribut itu pasti, ya orang tuanya ngomong, itu kan mereka ribut antar sekolah, harusnya sekolah disalahkan gitu. Tapi kan mereka ribut kan pada saat mereka ada di rumah, bukan ada di sekolah. Seperti itu Mbak Intan. Jadi dinamikanya unik lah di sini. Wah, luar biasa. Tentunya masyarakat juga heterogen ya Bu, karena kan bukan hanya dari perkotaan aja, tapi juga pedesaan juga ada di sini gitu. Nah, ini bagaimana pendekatan yang Ibu lakukan dalam menangani kasus kriminal dan kenakalan remaja? Jadi kalau untuk PK ini, kita pertama harus, PK itu kan artinya kita kan harus aware. Kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar kita ini seperti apa. Apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi masalah di kalangan-kalangan remaja ini seperti apa. Itulah sebabnya saya bersama Kanit Binmas berserta jajaran Babin sesuai dengan program dari pimpinan tertinggi Polri melalui Kakor Binmas, itu ada kegiatan yang namanya Police Goes to School. Nah, itu di Police Goes to School itu kami bikin paparannya. Kalau kena yang masuk dalam kategori kenakalan remaja tuh poin-poinnya apa, kita breakdown semua poin-poinnya itu apa saja. Dan ada pasal-pasalnya. Jadi ketika kita memberikan paparan itu, kita kasih tahu ke mereka, ini loh kalau kalian terlibat tawuran, kalian akan terkena pasal ini sampai ini. Dan itu ada, jangan kalian berpikir bahwa tidak ada penjara untuk anak-anak. Ada loh penjara untuk anak-anak. Nah, itu salah satu yang kami lakukan dalam PK. Terus melakukan antisipasi. Melakukan antisipasi itu artinya melalui kering serse, yang keliling-keliling ataupun mobil patroli yang keliling-keliling untuk
mengantisipasi ada remaja-remaja yang berkumpul. Kita harus tegas itu dalam penindakan hukum. Artinya kita sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Aturan hukumnya seperti apa, perundang-undangannya seperti apa, apalagi dengan adanya KUHP dan KUHP yang terbaru seperti apa, ya kita sesuaikan penanganannya seperti apa terhadap anak-anak tersebut. Itu pun juga terkadang ya namanya kita sebagai seorang perempuan ini kan rasa kita kan menggunakan hati nurani ya. Lebih lembut gitu ini ya, mohon maaf ini bapak-bapak ini. Kalau kita kan lebih menggunakan hati nurani. Jadi kadang kalau saya mau penerapan hukum, aduh kayaknya gimana. Jadi kadang kita lebih memberikan sanksi sosial. Kalau humanis itu adalah bagaimana kami sebagai seorang anggota Polri, terutama saat ini Polri kan juga ada yang namanya call center 110 ya. 110. Warga pun juga di mana-mana saya berikan nomor handphone saya. Saya berikan nomor handphone saya, jadi mereka tuh bisa langsung telepon ke saya. Pak Polsek, kami ada aduan begini. Itu pasti kita langsung datang, terjun ke warga ya, Bu. Dan humanis bagaimana kita memberikan pelayanan itu pada masyarakat. Seperti itu, Mbak Intan. Baik, Bu. Kemudian bagaimana pengalaman Ibu dalam menangani kasus menonjol dan membentuk pendekatan kepemimpinan ke depannya? Kalau kasus menonjol terutama yang sangat ramai saat itu ya, itu hilangnya almarhum Ade Alvaro. Ade Alvaro karena kejadiannya ada di Pesanggerahan. Karena pada saat kejadian itu kan Polsek ini kan tidak boleh menangani kasus anak ya Mbak ya, PPA kan tidak boleh menangani. Hingga memang laporan pertamanya datang ke Polsek. Pada saat datang ke Polsek itu kami dari anggota Polsek tetap melakukan pendampingan ke Polres. Jadi kami tidak melepaskan begitu saja. Itu selalu saya tanamkan kepada seluruh anggota yang piket. Tidak boleh ada pembiaran laporan. Laporan apapun harus diterima. Jadi meskipun itu dilimpahkan tetap kita mendampingi di kita dampingi. Jadi kita dampingi pihak keluarga ke Polres untuk membuat laporan kehilangan anak. Hingga suatu hari kejadian anak yang hilang di Makassar ditemukan di Jambi waktu itu. Kasus Ade Bilkis ya. Ade Bilkis ditemukan. Tidak lama kan memang dari teman-teman media itu mungkin menghubungi Pak Kapolres saat itu. Menghubungi Pak Kapolres, lalu saya sampaikan saya akan bertemu teman-teman media untuk menjelaskan kasus ini, tapi izinkan saya untuk ikut terlibat menangani kasus ini, seperti itu. Nah, akhirnya Pak Kapolres menyetujui untuk kami berkoordinasi dengan Kasat Reskrim. Kasat Reskrim waktu itu kurang lebih sudah 8 bulan di Polres ditangani. Ya berkat kolaborasi dengan Polsek, Polres, juga dengan adanya digitalisasi ya, modern karena saat ini sudah masanya digital. Terus juga ada pendekatan-pendekatan lainnya itu kan karena pelaku ini juga ya saya kan juga membaca buku-buku yang jadi literatur saya, jadi literasi saya untuk menghadapi seseorang itu. Ya mungkin karena background asal saya juga dari intelijen jadi tahu bagaimana cara ini kerjanya gimana sih? Ini gimana caranya, orang ini bohong apa tidak dan sebagainya itu. Dan saat itu pada saat tahap sidik itu pelaku itu di sini Pak, di sini pelaku ada di sini dan sangat kooperatif. Saya WA pun datang. Oh iya Bu. Saya WA datang pelaku itu. Buka Polsek benar mengundang saya, benar Pak, datang ya Pak ya, ini saya minta tolong datang. Nah saat itu saya dibantu dari Inavisnya Mabes Polri untuk menggambar wajah pelaku. Nah saat waktu itu memang saya sempat ditanyakan oleh rekan-rekan dari Polres, kenapa kok bisa Polsek ini tahu ini pelakunya? Ada caranya, saya bilang. Karena pada saat penyidik Polres dan Polda datang ke masjid tempat anak ini hilang, kamu datang rame-rame itu Mbak. Kalau nggak salah ini dengan mobil. Terus datang, ya otomatis kan namanya psikologi anak-anak itu kan kok ada polisi datang gini kan menakutkan. Nah tapi cara itu saya ubah. Anak-anak itu saya minta tolong datang ke sini bersama orang tuanya. Lalu saya bilang, adek gantian ya, adek jadi om polisi, duduk di sini ya, nanti bantu om polisinya ya. Gitu. Jadi kita ubah caranya. Saya siapin cemilan anak-anak lah saya taruh di situ. Terus juga Pak Marbot yang saksi kunci ini. Terus sempat ditanya, Pak Marbot ingat nggak mukanya? Saya nggak ingat muka Polsek karena mata saya rabun. Oh, jadi nggak jelas itu ya? Kalau Pak Marbot matanya rabun, tapi Pak Marbot ingat nggak logatnya, suaranya? Insya Allah saya ingat muka Polsek. Nah, itu kan tidak ditanyakan oleh penyidik di Polres itu tidak ditanyakan. Tapi kan saya kan saya akan konfrontir ya Pak ya. Tunggu. Pak Marbot ada di dalam, pelaku di depan. Saya pancing ngomong ini. Terus Pak Marbot kira-kira itu kan
insya Allah Bu Kapolsek saya yakin 100% ini orangnya. Sudah. Karena dari logatnya itu udah Dari pasti logatnya. nggak ubah Nah, ya, jadi Bu? begitu ditanya, kok bisa tahu? Loh, mau izin komandan, yang komandan tanyakan kan Hanya melihat. Heeh. Kalau melihat kan matinya rabun, Iya. tapi kan dia kan mendengar. Seperti itu. Jadi ya ada cara-caranya lah. Kita ada itu tadi namanya polisi kan putar otak lihat situasi. Iya, Jadi kita benar. harus banyak ide kan. Iya. Begitu anak-anak itu pamitan, memang sengaja saya bilang pamitan ya nanti pamitan ke aku ya. Nah, udah pamitan, anak itu salim sama saya. Iya. Nah, ini nih. Terus anaknya tuh, Bu? Iya, salah satu temennya almarhum. Langsung si pelaku melotot itu kan, terus udah dia bilangnya udah. Nah, saya bilang, Bapak nggak ada masalah apa-apa sama saya, kita juga berhubungan baik, hanya ini sudah 13 pertanyaan yang saya berikan ke Bapak, 13 ya, pertanyaan yang sama, tapi pernyataan Bapak tuh berbeda-beda. Hanya satu yang tidak berubah, tenjo, saya bilang itu. Nah, ada apa di tenjo sana Pak? Dia diem aja. Bapak, saya ini suka ngemil beng-beng Pak, ini beng-beng saya satu kotak habis ini karena Bapak. Jadi saya minta ke Bapak untuk jujur. Gitu. Nah sudah dari situ saya telepon Kak, Bang sudah dapat pelakunya, sudah bisa dipastikan waktu itu Kasat Reskrim, kita prarekon lah. Nah akhirnya kita langsung prarekon itu jam 1 dini hari kita prarekon. Sebelum akhirnya pelaku ditetapkan tersangka dan bunuh diri ya di ruang PPA Polres Jakarta Selatan. Ini luar biasa sekali pemirsa. Jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan ngobrol seru bareng Bu Kapolsek Pesanggerahan. Tetap bersama kami di Podcast Presisi. Halo pemirsa Polri TV, masih bersama saya Brigpol Intan Anansi dan Kapolsek Pesanggerahan Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Dr. Syahla Shah Alam, SIK, MSI, CPHR, CBA. Ibu, tadi kan kita udah membahas bersama ya seperti apa sih perjalanan dan dedikasi yang Ibu lakukan dalam kepemimpinan sebagai Kapolsek Pesanggerahan ini. Dan kita akan berlanjut, Bu, bagaimana pendekatan yang Ibu lakukan terhadap masyarakat seperti patroli dialogis dan penggunaan mobil jangkrik untuk memperkuat kepercayaan publik. Ya, jadi mobil jangkrik itu mobil paling unik ya Mbak ya. Jadi kalau orang otomotif tuh suka yang mewah-mewah, kalau saya suka yang unik-unik. Jadi kalau di bawah itu ada mobil jangkrik tahun 82, sama kalau motor tuh ada motor Super Cup tuh motor tua juga. Tadi saya lihat ya. Itu. Jadi emang saya suka turun ke masyarakat secara langsung. Terutama apalagi ini wilayah ini kan banjir ya Mbak, ini kan masuk banjir. Jadi walaupun Jakarta cerah, tapi kalau Bogor dan Depok itu hujan. Kita sini kena Iya, jadi waktu itu saya dikasih ibaratnya apa ya, pertama kali bertugas itu saya diberikan welcome drink Mbak. Welcome drink itu dikasih banjir 3,5 meter. Itu berarti tenggelam dong Bu depannya? Tenggelam Pak, habis. Jadi rumah tuh 2 lantai itu tenggelam. Nah, welcome drink, terus saya itu hanya berpikir saat itu, wah ini apa ya, kasihan kalau masyarakatnya seperti ini. Jadi saya langsung minta ke anggota, tolong bikinkan dapur umum. Segera bikinkan dapur umum dan musola atau masjid setempat, jadikan tempat pengungsian untuk warga. Dan saya langsung telepon Kapolres, saya lapor ke Kapolres. Nah, terus saat itu yang ada di pikiran saya Mbak ya, karena banjir itu ada ibu-ibu hamil, ada lansia. Nah, pada saat meninjau banjir itu kan, akhirnya saya minta tolong ke Sesko AL, pinjem perahu karet saat itu, karena kurang sekali perahu karet. Saya pinjem Sesko perahu karet. Saya juga dibantu dari teman-teman dari Brimob juga. Udah 3,5 meter itu banjir. Gimana caranya kan ibu-ibu hamil tua ini harus kita ini kan. Kita bergotong royong siapin kayu, asbes semuanya untuk mengangkat beliau naik ke perahu. Ternyata udah nggak muat. Ya sudah, saya dengan teman-teman yang Brimob dan ini kita mengalah. Jadi kita bertiga berenang untuk mendorong ibu-ibu itu bersama keluarganya. Nah dari situ saya sangat concern sekali terhadap yang namanya banjir. Terhadap banjir. Jadi kalau ada musrenbang, setiap ada musrenbang itu kalau ada wali kota datang, saya selalu menjadi orang yang paling semangat untuk menyampaikan hal itu. Karena memang ya alhamdulillah ya kerjasamanya Polri dengan pemerintah juga sangat luar biasa. Terus kami 3 pilar dengan TNI, dengan Pak Danramil, dengan Pak Camat juga kita saling berkolaborasi. Alhamdulillah di sini juga ada dapur Polri. Jadi kalau seandainya ada banjir, tiba-tiba ada banjir, kita tuh door to door Mbak mengantarkan makanan. Saya, Pak Danramil, Pak Camat itu kita bertiga door to door nganterin makanan. Jadi kita benar-benar dekat dengan masyarakat. Kita tahu betul bagaimana rasanya menjadi masyarakat itu seperti apa. Apa sih arti penghargaan dan nominasi seperti Kompolnas Awards bagi tim dan institusi yang saat ini Ibu pimpin?
Jadi sebetulnya pada saat Kompolnas Award itu saya juga nggak nyangka ya Mbak ya. Yang buat saya nggak nyangka saat itu bisa masuk Kompolnas Award itu kan, itu ada di mana masa saat saya lagi jarang ada di ruangan sebetulnya. Memang saya lagi belanja masalah kepada masyarakat. Ternyata itu sudah memberikan impact yang bagus, terus juga tertinggi kan curanmor. Iya. Tertinggi itu curanmor yang banyak, kejahatan tertinggi di Indonesia itu kan curanmor dan tipu gelap. Nah, curanmor saya mapping ya dengan pendekatan scientific crime investigation itu juga ya anggota selalu bilang, Bu, kayaknya Polsek ini nggak mampu Bu buat menangani. Tidak ada kata-kata tidak mampu. Kita harus mampu kita tangani. Butuh berapa perkuatan, saya akan koordinasi ke Polres, saya akan koordinasi ke Polda. Nah, alhamdulillah saat itu rekor, Bu. Selevel Polsek bisa mengungkap 20 motor. Iya, itu cukup Polsek besar saat itu ya, Bu. Polsek loh, Polsek yang 20 motor. Terus juga ya kita kembalikan kepada pemiliknya. Langsung kita kembalikan. Dan tidak ada yang namanya motor dikembalikan pakai biaya berapa. Tidak ada. Semuanya clear. Bahkan kalau nanti Mbak dan rekan-rekan di sini lihat, di bawah pun juga saya tulis bahwa pembuatan laporan polisi gratis, tidak dipungut biaya. Dan saya memaklumi pada saat Kompolnas Award itu saya masih dalam keadaan 6 bulan baru menjabat sebagai 6 bulan kurang saya baru menjabat sebagai Kapolsek di sini. Itu saja sudah bisa masuk dalam 5 besar. Nah, itu artinya bukan saya, tapi keinginan anggota untuk berdedikasi kepada institusi Polri. Polri dan masyarakat itu di kotak yang sama, Polri dan masyarakat di kotak berbeda, atau Polri dan masyarakat ini bersinggungan. Hanya ditemukan di irisan di tengah-tengah. Kan tidak, Polri dan masyarakat itu harus jadi satu. Nah, itu ada namanya pemolisian komunitas. Sebagaimana kita lihat waktu kejadian yang menimpa kita semua bersama tentunya ya. Saat itu kan bulan Agustus, September kelabu ya kalau kita bisa katakan di sini. Yang jaga di sini Mbak, bukan kami Mbak. Dari masyarakat. Masyarakat yang menjaga di sini. Sampai malam, udah buka Polsek kalau pulang ke rumah saya merinding nih Mbak. Yes. Buka Polsek kalau pulang ke rumah aja gitu kan. Enggak saya tetap di sini nemenin gitu. Jadi kami sama masyarakat mau disuruh masuk ke dalam. Karena sudah terbangunnya kepercayaan itu tadi. Masyarakat yang jaga di depan. Coba masyarakat yang jaga di depan. Jadi saling jaga ya Bu. Iya, Aduh saya juga merinding ini. Masyarakat tuh sampai bawain kita gorengan, bawain kita nasi padang sama sekali. Wah, jadi ternyata masyarakat itu ya kami ini Polri dan masyarakat itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kemarin malam minggu saya ada sedikit nih, anggap ini kenang-kenangan ya kalau nanti suatu saat saya pindah atau apa, saya bikinkan rompi jaga warga namanya. Rompi jaga warga Pesanggerahan. Saya berikan rompi itu di dalamnya itu ada komunitas ojol. Ada komunitas ojol, ada masyarakat itu terdiri dari FKDM, terus Pokdar Kamtipmas, terus juga ada koalisi pemusik jalanan. Wow, luar biasa. Ini kayak dari kita saling menjaga gitu saling ya. menjaga. Jadi kadang orang yang kasih informasi, Bu, kita melihat ada debt collector gini, Bu. Bu, kita melihat ada orang dari luar nempel narkoba di tiang listrik ini, Bu. Itu kita langsung dapat informasi dari masyarakat. Jadi karena sudah terbangun kesadaran dalam menjaga itu tadi ya, iya. Bu. Wah, luar biasa sekali. Ini Bu Kapolsek, kemudian apa makna dedikasi Polwan dalam mengisi perjuangan Kartini modern di institusi kepolisian? Karena kita ketahui bahwa kalau kita tarik mundur ke belakang, bahwa peran Polwan itu sangat-sangat strategis dan begitu kompleks seperti apa? Jadi memang masih banyak ya kita harus mengakui ya Mbak ya bahwa kita ini kan jumlahnya minoritas di antara mayoritas. Nah disitulah kita harus bisa fight, bukan fight dalam arti kata bersaing yang gimana tidak, tapi kita harus bisa menunjukkan kelebihan kita sebagai seorang perempuan adalah kita memiliki empati. Empati itulah yang itu bisa kita tonjolkan kepada masyarakat. Cara kita berkomunikasi kan beda. Komunikasinya perempuan dengan laki-laki itu kan beda. Pendekatannya juga beda gitu. Pendekatan emosional lebih mengenai. Walaupun nih masih banyak juga yang menilai bahwa Polwan ini kan maunya cuma di staff. Iya. Polwan ini kan maunya duduk di balik meja yang bagian ketik-ketik aja gitu kan. Nah, tapi tidak seperti itu. Sudah banyak kan Kapolres yang Polwan? Siap. Sudah banyak juga Kapolsek yang Polwan, semuanya berdedikasi loh dan sangat luar biasa loh prestasi-prestasinya. Jadi ya di Jakarta pun saya di sini ada Kapolsek Pesanggerahan, ya Kapolsek Jagakarsa, yang di dekat saya ini tetangga Tangsel ada Kapolsek Pondok Aren.
itu semuanya sangat-sangat luar biasa berdedikasi untuk institusi Polri gitu. Kita sama Bu Kapolsek Pesanggeran ini sangat daging sekali, ini dagingnya daging gitu Bu ya. Terima kasih sekali lagi Bu Terima Kapolsek kasih, Pesanggeran Mbak sudah Intan. ngobrol bareng dan berbagi wawasan dengan saya. Ini senang sekali Bu sudah host, dan tentunya pemirsa juga pasti oh ternyata ini loh perannya Polwan di masyarakat itu bukan hanya di balik layar, tapi itu juga terjun langsung ke lapangan dengan dedikasi tanpa batas, keberanian tanpa ragu, kepedulian yang tulus, dan itulah wajah Polwan di era Kartini modern saat ini. Tentunya saya Brigwal Intan Anansi, senang sekali berjumpa dengan Ibu Kapolsek dan pemirsa semuanya. Mbak Intan. Demikian podcast Presisi kali ini, saya pamit undur diri dan salam presisi.